Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Media Indonesia kini menginjak usia 52 tahun loh, Abi ya. Jadi ini jalan yang panjang dan terjal telah dilewati demi menyampaikan atau menjejaki informasi kepada masyarakat. Wow, nggak kerasa di tahun 2022 ini Media Indonesia sudah menginjak ataupun akan menginjak usia ke-52 tahun, di mana memang ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ya. Genap berusia 52 tahun, Media Indonesia mampu menjadi rujukan dan juga inspirasi untuk semua pembaca di tanah air. Perjalanan panjang bagi sebuah media, terlebih media cetak, bukanlah perjalanan mudah. Perjalanan yang sungguh berat, penuh onak dan duri, demikian pula Surat Kabar Media Indonesia. 19 Januari 2022 ini, Media Indonesia genap berusia 52 tahun. Surat kabar ini telah menempuh perjalanan panjang selama 52 tahun, mengiringi setiap episode perjalanan sejarah bangsa, dari rezim ke rezim, termasuk menguatkan dan mendukung segenap anak bangsa melewati musibah pandemi COVID-19. Media Indonesia memiliki tagline Media Referensi Bangsa. Hal ini dimaksudkan agar media ini menawarkan konten yang menjadi rujukan dan inspirasi untuk sidang pembaca yang budiman. Bukan sensasi, apalagi kabar bohong. Gelombang disrupsi digital di era revolusi industri 4.0 menggulung tatanan lama, termasuk media konvensional seperti surat kabar. Namun, media Indonesia tetap kokoh menghadapi gelombang disrupsi yang dahsyat. Kuncinya adalah adaptasi, kolaborasi, dan konvergensi. Dengan adaptasi, media Indonesia melakukan serangkaian inovasi produk, menarik, dan mendalam. Di samping itu, pendistribusian konten yang meluas, seperti media sosial. Konten-konten menarik seiring segmentasi pembaca diciptakan, yakni Nunggu Sunset, Jurnalis on Duty, The Editors, Diksi, serta menggelar berbagai webinar yang dikemas dalam program Indonesia Bicara dan forum grup diskus. Sebagai referensi bangsa di usia yang ke-52 tahun, dengan semangat Indonesia bertumbuh, Media Indonesia terus menjalin kolaborasi dalam upaya meningkatkan brand sebagai persemayaman kaum intelektual. Upaya yang dilakukan bekerja sama sejumlah perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Tradisi Lisan. Di usia ke-52 tahun, Media Indonesia juga melakukan konvergensi bersama Media Group Network untuk bersiap menjadi jaringan media massa terdepan dan menjadi kekuatan media yang memimpin di tanah air pada 2022. Ya, pemirsa, itulah tadi informasi dan Media Indonesia, media referensi bangsa. Tahun ini berusia genap 52 tahun. Tentu ini bukan jalan yang mudah, jalan yang panjang, yang sulit, dan juga jalan yang penuh terjal dan sudah dilewati oleh Media Indonesia demi memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat Indonesia. Dan juga memberikan informasi yang selalu terdepan untuk Media Indonesia. Kita sudah terhubung dan akan membahas mengenai perjalanan panjang Media Indonesia bersama dengan Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi. Selamat pagi, Mas Ade. Selamat pagi, Mas Ade. Apa kabar? Selamat pagi, Naila. Baik, Media Indonesia berusia 52 tahun. Ini tentu bukan perjalanan yang mudah, mengawal sejarah perkembangan bangsa. Nah, bagaimana Mas Ade menilai atau melihat atau menapaki jalan Media Indonesia selama ini? Ya, terima kasih Naila, Abdi. Perjalanan panjang Media Indonesia yang hingga kini usia 52 tahun ini memang perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang memang luar biasa, seluruh daya dan kekuatan kita gelar, kemudian berbagai strategi juga kita lakukan.
karena sekarang ini kita mengalami sebuah kondisi yang memang sangat dramatis ya, dramatis dalam arti bagaimana kemudian media konvensional seperti surat kabar ini bisa bertahan ya di era disrupsi digital. Dan strategi yang kita lakukan adalah ada 3 hal. Pertama adalah adaptasi, kolaborasi, dan konvergensi. Adaptasi adalah bagaimana produk-produk dari media Indonesia selain secara konten bernilai dengan jurnalisme data, secara in-depth reporting, tetapi juga secara visual kami hadirkan. Secara visual misalnya beberapa kali kami menjuarai desain surat kabar tingkat Asia di One Ifra, kemudian juga secara nasional juga beberapa kali kita mendapatkan penghargaan dari SPS, dan ini membuktikan bahwa jalan yang kita tempuh yang dilakukan oleh media Indonesia ini adalah jalan yang benar. Dan yang benar dalam arti bahwa secara konten memiliki nilai. Jadi kalau bicara tentang media cetak, maka kita harus berbicara tentang one step ahead. Karena kalau media cetak hadir seperti media online, itu sudah basi. Karena media online dia hadir lebih cepat gitu. Tetapi ketika media cetak hadir keesokan harinya, maka harus berbicara 2 hal. Pertama adalah berbicara tentang why, kemudian berbicara tentang how. Why dan how. Why ini adalah berbicara tentang mengapa hal itu terjadi. Misalnya sekarang lagi rame-rame soal rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Maka media Indonesia itu harus hadir berbicara tentang bukan lagi what, tetapi berbicara tentang why. Mengapa RUU TPKS itu misalnya itu kita dorong itu menjadi sebuah peniscayaan sejarah ketika kita melihat misalnya kekerasan seksual begitu marak. Kemudian yang kedua, kita juga harus berbicara tentang how. Bagaimana konten yang kita hadirkan itu adalah konten yang bisa menjelaskan bagaimana proses sebuah undang-undang misalnya. Kemudian apa sih yang menarik, detail-detail masalah apa yang menjadi perhatian publik di situ. Nah inilah yang saya kira how dan why ini menjadi kunci bagaimana kemudian secara konten media Indonesia ini memiliki nilai lebih di mata pembaca. Demikian Naila, Abdi. Baik, Mas Ade, tadi 3 poin yang saya tangkap ada kolaborasi, adaptasi, dan juga konvergensi. Ini menjadi 3 hal yang difokuskan dalam ulang tahun media Indonesia ke-52 tahun ini. Mungkin bisa dielaborasi, Mas, terkait dengan seperti apa adaptasinya di masa ataupun di era transformasi digital saat ini. Ya, baik. Adaptasi yang kita lakukan adalah kita melakukan 2 hal ya. Pertama adalah perluasan pendistribusian channel. Karena banyak pakar berbicara bahwa content is king. Saya kira tidak, kita jangan berhenti sampai di situ. Konten content is king, tetapi pendistribusian konten itu adalah queen. Artinya dua-duanya adalah secara konten harus bagus, harus qualified, tapi pendistribusian juga harus meluas. Nah, yang kita lakukan adalah kita tidak hanya bertumpu pada media cetak. Meskipun memang ini sebuah basis dari produk kita, tetapi kita melakukan perluasan juga pada sosial media extension. Jadi di sosial media Indonesia dan jaringan sosial media group network ini kita hadirkan konten-konten yang memang hadir di media cetak, tetapi memang konten-konten lebih singkat, selebihnya ada di media cetak. Nah, selain itu pula kita hadir juga di e-paper media Indonesia. Nah, e-paper saya kira juga ini menjadi kunci ya, bagaimana ke depannya media Indonesia akan memperkuat e-paper media Indonesia, karena dengan e-paper pembaca dari manapun di seberang lautan misalnya dan sebagainya di berbagai belahan negara, pembaca bisa menikmati sajian berita di media Indonesia. Itu secara adaptasi kita melakukan perluasan secara konten, kita melakukan produk-produk yang memiliki nilai. Kemudian kolaborasi, kita menghadirkan beberapa kerjasama misalnya dengan Institut Teknologi Bandung hadir dengan Reka Cipta IPB. Jadi penelitian dan pengabdian mahasiswa S2, S3 ITB itu hadir setiap hari Selasa. Kemudian juga kita kerjasama dengan IPB dengan bannernya Inspirasi Bulak Sumur itu hadir setiap hari Kamis. Kemudian dengan Asosiasi Tradisi Lisan itu hadir setiap hari Minggu. Kemudian yang lain kita misalnya kerjasama dengan Diaspora Nahdlatul Ulama, teman-teman Nahdliyin di berbagai negara itu hadir setiap hari Sabtu dan beberapa kerjasama lainnya. Nah ini membuktikan bahwa kolaborasi ini juga memperkuat jaringan pembaca kita. Kita juga ingin bahwa pembaca kita ini tidak hanya baby boomers, tapi juga kalangan XZ dan milenial juga membaca media Indonesia. Oleh karena itu kita hadir juga program-program yang memang dengan segmentasi, terutama di sosial media ya, segmentasi anak-anak usia XZ ya dan milenial. Nah,
Kemudian konvergensi ini saya kira catatan penting sekali ketika Raker Media Group Network di Bandung. Ini sebelumnya beberapa 2 tahun belakangan kita juga sudah mengeksekusi, dan secara kebijakan juga di MJ sudah melakukan bagaimana kemudian kita melakukan strengthening, ya, melakukan penguatan konvergensi. Nah, konvergensi ini saya kira juga luar biasa, ya. Jadi kekuatan yang ada di Media Group Network, ada Indonesia, Metro TV, kemudian Medcom, metrotvnews.com, dan juga Lampung Pos, ini bersatu padu membuat sebuah strategi dan perluasan konten yang ada pada produk-produk di Media Group Network, diantaranya adalah Media Indonesia. Baik, jadi adaptasi, kolaborasi, dan juga konvergensi untuk kemudian perluasan produk-produk juga dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga kerjasama bersama dengan Media Group. Nah, Mas Ade, dari ketiga hal tersebut, menurut Mas Ade, apa tantangan terbesar untuk melaksanakan ketiga fokus tadi? Ya, tantangan terbesar adalah dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di Media Indonesia ini harus adaptif. Jadi harus mempunyai semangat belajar. Jangan kemudian berada di zona nyaman, karena kalau berada di zona nyaman, comfort zone ini sangat berbahaya. Oleh karena itu semangat belajar dan juga melihat dunia luar. Jangan kemudian SDM yang ada di Indonesia ini bagai katak dalam tempurung, itu tidak boleh. Oleh karena itu harus banyak membaca, kemudian melihat fenomena, apa sih fenomena bisnis media yang ada sekarang ini. Nah, oleh karena itu menurut saya pertama adalah SDM, kemudian yang kedua adalah secara teknologi. Teknologi ini harus menopang, dan sekarang berbagai upaya dilakukan oleh pimpinan, oleh Media Group Network untuk menghadirkan teknologi terkini. Nah, oleh karena itu SDM dan teknologi ini saya kira juga modal bagaimana kemudian Media Indonesia bisa eksis ke depannya. Yang satu lagi adalah konten. Jadi SDM, teknologi, dan konten. Jadi 3 hal ini menurut saya sih 3 pilar penting bagaimana kemudian Media Indonesia mampu menghadapi gelombang disrupsi ke depannya. Kita tidak tahu, sekarang memang kita akui bahwa media cetak mengalami declining, tetapi itu tidak berarti kita menyerah. Kita jangan menyerah dengan keadaan, tapi bagaimana kemudian tantangan yang ada, ancaman yang ada ini membuat kita ini banyak belajar, membuat kita menyusun strategi bagaimana kita menaklukkan gelombang yang menerjang kita. Seperti itu. Baik. SDM, teknologi, dan konten ini menjadi salah satu upaya dan juga senjata dari Media Indonesia untuk kemudian sama-sama memperkuat Media Indonesia sebagai salah satu media cetak di tanah air. Namun, Mas Ade, kalau kita bisa melihat setahun ke belakang dan juga proyeksi tahun ini, di awal tahun ini Januari dan juga sepanjang tahun 2022, akan seperti apa langkah Media Indonesia untuk menjadi kekuatan media terbesar di tahun ini? Pada tahun 2022 kita bekerjasama, kita kolaborasi dengan seluruh kekuatan yang ada di Media Group Network ini untuk sama-sama menciptakan produk yang menarik, tentu saja dengan karakter yang berbeda. Kalau Media Indonesia itu koran, Medcom misalnya online, kemudian Lampung Pos juga media cetak, dan itu memang basisnya adalah daerah. Tetapi kita sama-sama hadir. Jadi dengan kekuatan di Media Group Network dengan karakteristik masing-masing, ini kita menciptakan sebuah produk yang memang sangat menarik dan memang berbasiskan pembaca. Nah, oleh karena itu menurut saya kehadiran semua media harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca. Nah, oleh karena itu maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita mencermati, kita memiliki beberapa tools untuk mendeteksi aspirasi ataupun juga untuk mendeteksi keinginan dari pembaca. Kita punya social media monitoring, media monitoring untuk mendeteksi apa sih yang sedang tren. Tetapi kita mengikuti tren pemberitaan aja tidak cukup. Sebuah media harus memiliki agenda setting. Agenda setting ini apa? Agenda setting ini biar secara konten kita memiliki diferensiasi. Produk yang unggul di pasaran adalah produk yang memiliki diferensiasi. Kalau kita sama dengan produk-produk media lain, maka kita akan habis. Oleh karena itu diferensiasi inilah saya kira Media Indonesia memiliki keunggulan. Diferensiasinya di mana? Diferensiasinya ada ketika kita berbicara sebuah konten yang lebih in-depth, ya, yang lebih in-depth, kemudian juga yang lebih memberikan perspektif kepada pembacanya. Perspektif apa sih yang ditawarkan? Jadi inilah saya kira pentingnya agenda setting. Jadi selain kita mencermati fenomena yang berkembang, tren pemberitaan berdasarkan media sosial monitoring yang kita miliki, kita harus memiliki agenda setting. Agenda setting inilah kita harapkan Media Indonesia ini memiliki keunggulan, memiliki nilai lebih di mata pembaca.
Demikian. Baik, baik. Dengan semangat Indonesia bertumbuh, media Indonesia ini terus hadir dengan diferensiasi dalam upaya meningkatkan brand juga kepada kaum intelektual. Terima kasih Mas Ade Alawi selaku Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia telah hadir bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat selalu Mas Ade. Salam sehat selalu Mas Ade. Selamat ulang tahun juga untuk Media Indonesia.